Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Tania Eka Umami Fafarianti. Di video kali ini, kita masih membahas mengenai konfigurasi VoIP. Dan masih sama dengan video sebelumnya, kita juga akan membahas mengenai konfigurasi Connect VoIP Network to remote site. Namun untuk video kali ini menggunakan topologinya itu adalah topologi yang kedua. Untuk konfigurasi dan topologi VoIP-nya, saya masih menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Nah, dan untuk topologi yang keduanya adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya ingin menghubungkan IP phone dan PC yang berada di kota B ke IP phone dan PC yang berada di kota Chan. Lalu di sini di kota B, saya menggunakan 3 buah VLAN, ada VLAN 20, lalu ada VLAN 10, dan juga VLAN 30. Untuk di kota Chan-nya, saya menggunakan VLAN 50, VLAN 40, dan VLAN 60. Nah, yang pertama, saya akan melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk yang berada di kota B. Pertama, kita konfigurasi dulu switch-nya. Di sini kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita ganti hostname-nya. Lalu kita buat VLAN-nya. Yang pertama adalah VLAN 10 dengan namanya itu adalah voice. Nah, untuk VLAN 10 ini untuk IP phone-nya. Lalu yang kedua ada VLAN 20. Namanya data. VLAN 20 ini untuk PC-nya. Lalu ada VLAN 30 dengan namanya itu adalah manajemen. Setelah itu kita exit. Kemudian kita masuk ke interface VLAN 30-nya. Lalu kita ketikkan IP address-nya, yaitu di sini untuk VLAN 30 ini menggunakan networknya itu 30.30.30.0 dengan prefixnya itu adalah /24. Lalu kita exit, kemudian kita konfigurasi untuk IP default gateway-nya, yaitu 30.30.30.1. Setelah itu, kita masuk ke interface switch yang digunakan yang mengarah ke IP phone dan PC, yaitu interface FA0/1, FA0/2, dan FA0/3. Karena interface-nya berurutan, jadi kita gunakan saja rank. Kemudian kita ketikkan switch port voice VLAN. Nah, untuk switch port voice-nya itu mengarah ke VLAN yang memuat IP phone-nya, yaitu VLAN 10. Kemudian kita ketikkan switch port access supaya bisa port switch-nya itu bisa mengakses VLAN. Nah, VLAN-nya itu adalah VLAN yang memuat PC-nya, yaitu VLAN 20. Setelah itu kita exit. Lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke router. Kita jadikan mode terang. Di sini adalah interface FA0/4. INT FA0/4. Kita jadikan portnya itu menjadi mode terang. Lalu switch port terang natifnya itu adalah ke VLAN 30. Setelah itu kita exit. Selanjutnya kita berlanjut untuk melakukan konfigurasi di routernya. Kita masuk dulu ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita ganti hostname-nya. Lalu kita masuk ke
interface router yang mengarah ke switch-nya, yaitu FA0/0. Lalu kita aktifkan interface-nya, kemudian kita exit. Setelah itu kita buat subinterface di interface FA0/0 untuk VLAN 10, 20, dan 30. Pertama yang VLAN 10, kita ketikkan int f0/0.10. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q 10. Lalu kita masukkan IP address-nya. Untuk VLAN 10 di sini dia menggunakan networknya itu adalah 10.10.10.0/24. Jadi IP address-nya 10.10.10.1. Subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita masuk ke lalu kita buat subinterface yang kedua, yaitu interface FA0/0.20. Kemudian kita ketikkan encapsulation.1q20. Lalu kita masukkan IP address-nya, yaitu 20.20.20.1. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita exit. Setelah itu kita akan buat subinterface yang ketiga, yaitu untuk VLAN 30. Kita ketikkan interface FA0/0.30. Lalu kita ketikkan encapsulation.1q30 native. Kemudian kita masukkan IP address-nya, yaitu 30.30.30.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Selanjutnya kita akan membuat DHCP pool-nya. Yang pertama itu DHCP yang IP address-nya itu untuk IP phone, dan yang kedua itu untuk PC-nya. Jadi pertama di sini kita buat dulu IP DHCP pool yang mengarah ke VLAN 10 atau VLAN yang memuat IP phone-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool. Nah, VLAN 10 itu namanya adalah voice. Kemudian kita masukkan networknya, yaitu 10.10.10.0 dengan netmasknya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan default routernya, yaitu 10.10.10.1. Kemudian kita ketikkan option 150 IP 10.10.10.1. Kemudian kita exit. Lalu kita ketikkan IP DHCP exclude address-nya itu. Nah, perintah ini supaya nanti IP address yang kita masukkan di sini tidak diberikan ke klien. Saya ketikkan 10.10.10.1. Lalu kita buat IP DHCP pool yang kedua, yaitu untuk VLAN 20 yang memuat PC-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool untuk VLAN 20 tadi namanya adalah data. Lalu kita masukkan networknya, yaitu 20.20.20.0. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan default routernya, yaitu 20.20.20.1. Setelah itu kita exit. Lalu kita ketikkan IP DHCP exclude address-nya itu saya berikan 20.20.20.1. Nah, setelah kita membuat DHCP-nya, kita akan mencoba untuk merequest IP dari DHCP servernya melalui klien. Oh iya, di sini IP phone-nya ini power adapternya belum dipasang, jadi kita pasang dulu. Supaya setiap IP phone yang kita gunakan itu dapat aktif. Kita pasang juga power adapter untuk IP phone yang berada di kota Chan. Di sini pertama kita akan merequest IP address terlebih dahulu dari masing-masing PC yang kita gunakan. Kita ke PC 0 yang berada di kota B. Nah, di sini DHCP request successful. Jadi PC 0 ini
setelah mendapatkan IP address dari DHCP servernya. Lalu kita ke PC 1. Di sini PC 1 juga telah mendapat IP dari DHCP. Requestnya itu sukses. Lalu kita ke PC 2. Dan PC 2 juga sama, telah mendapatkan IP address dari DHCP-nya. Kita lihat di IP phone 0. Nah, di sini terlihat bahwa IP phone 0 itu telah mendapat IP address dari portnya itu yang VLAN 10. Dengan gateway-nya itu juga sudah didapat 10.10.10.1. Begitu pula dengan IP phone 1 dan juga IP phone 2. Masing-masing telah mendapatkan IP address. Jadi misalkan di sini kalau kita melakukan ping, nah, pertama di sini kita akan mencoba untuk melakukan ping ke sesama PC, yaitu contohnya 20.20.20.4. Maka pingnya berhasil. Begitu pula kalau kita coba untuk melakukan ping ke IP phone-nya, contoh IP-nya 10.10.10.3. Maka pingnya juga berhasil. Itu berarti PC dan juga IP phone ini telah terhubung. Karena di sini tadi kita menggunakan konsep interVLAN routing. Nah, setelah kita memberikan IP address untuk masing-masing klien yang kita gunakan, kita akan memulai untuk konfigurasi VoIP-nya. Kita kembali ke router 1. Di sini kita konfigurasi VoIP-nya dengan perintah teleponi service. Kita tentukan maksimum EPON-nya itu berapa. Karena di sini saya menggunakan 3 buah IP phone, maka maksimum IP phone-nya saya berikan 3. Lalu kita konfigurasi juga untuk maksimal dial number-nya. Saya maksimal dial number-nya juga menggunakan 3. Lalu kita konfigurasi untuk source address-nya, yaitu sumber IP address untuk IP phone-nya yaitu adalah 10.10.10.1. Kemudian kita ketikkan port yang digunakan yaitu port 2000. Selanjutnya kita ketikkan auto asigen 125. Nah, auto asigen ini berguna supaya nanti IP phone itu nanti secara otomatis mulai dari tipe, button, dan MAC address-nya itu akan terdaftar gitu. Kalau kita tidak memakai auto asigen ini, maka nanti kita mengkonfigurasi tipe, MAC address, dan juga button untuk setiap IP phone yang kita gunakan itu secara manual. Jadi kita gunakan aja auto asigen supaya secara otomatis dapat terdaftar. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi dial number untuk setiap IP phone yang kita gunakan. Pertama kita masuk ke IP phone yang pertama, iPhone DN1. Lalu kita ketikkan numbernya, contoh 1001. Lalu kita masuk ke IP phone yang kedua atau iPhone DN2. Lalu kita ketikkan numbernya, contoh 1002. Lalu kita masuk ke iPhone DN yang ketiga atau konfigurasi dial number untuk IP phone yang ketiga. Kita masukkan numbernya, contoh 1003. Nah, di sini bahwa iPhone 2 phone has register. Begitu pula dengan iPhone 1 dan juga iPhone 3. Berarti ini IP phone-nya itu telah terdaftar. Jadi, kalau kita mencoba untuk melakukan panggilan, misalkan dari IP phone 0 ke IP phone 1,
Maka di sini telah terhubung. Jadi IP phone yang berada di kota B telah saling terhubung. Kemudian kita akan melanjutkan konfigurasi untuk kota CHAN-nya. Di sini kita konfigurasi dulu switch-nya. Kita masuk ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita ganti hostname-nya, contoh SW2. Lalu kita akan membuat VLAN-nya. Di sini kita menggunakan 3 buah VLAN, yaitu VLAN 50, VLAN 40, dan juga VLAN 60. Pertama kita buat dulu VLAN 40. VLAN 40 ini yang memuat IP phone-nya. Jadi namanya itu voice. Kemudian kita buat VLAN 50 yang memuat atau mencakup PC-nya dengan namanya itu data. Lalu ada VLAN 60, namanya itu adalah manajemen. Setelah itu kita exit, kemudian kita masuk ke interface VLAN 60, kemudian kita masukkan IP address-nya. Di sini VLAN 60 itu networknya itu adalah 60.60.60.0 dengan prefixnya itu adalah 24. Jadi IP address-nya saya menggunakan 60.60.60.2 untuk dimasukkan ke interface VLAN 60-nya dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi untuk IP default gateway-nya yaitu 60.60.60.1. Nah, kemudian kita masuk ke interface switch yang mengarah ke IP phone dan ke PC. Di sini ada FA0/1 dan FA0/2. Pertama kita konfigurasi dulu untuk yang IP phone untuk yang switch port voice-nya. Di sini kita masuk ke interface RA FA0/1 sampai 2. Kita ketikkan switch port voice VLAN. Nah, di sini untuk voice atau IP phone-nya itu menggunakan VLAN 40. Kemudian kita exit, lalu kita masuk ke interface yang mengarah ke PC. Dia menggunakan interface-nya itu adalah FA0/2. Kita masuk ke interface FA0/2, kemudian kita jadikan port switch-nya itu dapat mengakses VLAN. Di sini PC-nya itu berada di VLAN 50. Setelah itu kita exit, lalu kita masuk ke interface switch yang mengarah ke router yaitu FA0/3. Kita masuk ke interface FA0/3, kemudian kita jadikan portnya menjadi mode terang. Lalu kita jadikan switch port terangnya menjadi natif ke VLAN 60. Setelah itu kita exit. Selanjutnya kita akan beralih untuk mengkonfigurasi routernya. Di sini kita masuk dulu ke Global Configuration Mode. Setelah itu kita akan mengganti hostname-nya terlebih dahulu. Lalu kita akan masuk ke interface yang mengarah ke switch-nya yaitu FA0/0. Kita aktifkan interface-nya. Setelah itu kita akan buat subinterface untuk ketiga VLAN yang kita gunakan di kota CHAN yaitu VLAN 50, VLAN 40, dan VLAN 60. Pertama kita buat dulu subinterface di FA0/0 untuk VLAN 40. Kita ketikkan encapsulation.1q40, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 40.40.40.1. Subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita exit, lalu kita buat subinterface yang kedua untuk VLAN 50. Kita ketikkan encapsulation.1q50, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 50.50.50.1.
dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita exit, lalu kita buat subinterface yang ketiga untuk VLAN 60. Kita ketikkan encapsulation.1q 60 native, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 60.60.60.1 dengan subnetnya 255.255.255.0. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan membuat DHCP lagi. Di sini DHCP-nya itu yang akan kita berikan untuk kliennya yang IP phone yang berada di VLAN 40 dan juga ke PC yang berada di VLAN 50. Pertama kita buat dulu IP DHCP pool yang untuk diberikan ke IP phone-nya. Kita ketikkan IP DHCP pool untuk VLAN 40 namanya adalah voice. Kemudian kita ketikkan networknya yaitu 40.40.40.0 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita ketikkan default routernya yaitu 40.40.40.1. Kemudian kita ketikkan option 150, IP-nya berapa, yaitu 40.40.40.1. Kemudian kita exit, lalu kita konfigurasi IP DHCP exclude address-nya. Di sini saya menggunakan IP DHCP exclude address-nya itu atau IP yang tidak diberikan ke klien itu adalah 40.40.40.1. Nah, setelah itu kita juga akan membuat IP DHCP pool-nya itu yang IP address-nya akan diberikan ke PC. Jadi kita buat IP DHCP pool, nah PC-nya itu berada di VLAN 50 dan VLAN 50 itu namanya adalah data. Kemudian kita masukkan networknya yaitu 50.50.50.0 dengan subnetnya 255.255.255.0. Kemudian kita konfigurasi default routernya yaitu 50.50.50.1. Kemudian kita exit. Lalu kita konfigurasi juga IP DHCP exclude address-nya yaitu 50.50.50.1. Kemudian kita akan mencoba untuk merequest IP address dari klien. Jadi kita merequest dari klien ke DHCP servernya. Pertama kita ke PC-nya dulu. Di sini kita request dan ternyata DHCP request successful. Jadi dia telah mendapat IP address dari DHCP servernya. Request IP address-nya telah sukses. Begitu pula kalau kita lihat IP phone-nya. Di sini untuk IP phone 3 yang berada di kota Chan telah mendapatkan IP address dari portnya itu VLAN 40 yaitu 40.40.40.3 dengan gateway-nya 40.40.40.1. Begitu pula dengan IP phone 5 juga telah mendapatkan IP address. Jadi di sini coba kita ping dari PC ke IP phone-nya. Kita ping 40.40.40.2 dan ternyata pingnya itu berhasil. Jadi untuk IP phone dan juga PC di kota Chan ini telah terhubung. Nah, setelah itu kita akan mencoba untuk melakukan konfigurasi VoIP-nya supaya nanti IP phone 3 ini dapat melakukan panggilan ke IP phone 5. Kita masuk lagi ke router 2-nya. Lalu kita ketikkan perintah teleponi service untuk mengkonfigurasi VoIP-nya. Kita tentukan max EPON-nya. Karena di sini saya menggunakan 2 buah IP phone, jadi max EPON-nya saya tentukan saja 2. Lalu kita konfigurasi maksimal dial number-nya juga 2. Kemudian kita konfigurasi untuk source address-nya. Di sini source address-nya itu adalah 40.40.40.1. Kemudian kita masukkan portnya yaitu port 2000. Lalu kita ketikkan auto
Asigen 1 to 5 dan juga auto Asigen 4 to 6. Lalu kita exit. Setelah itu kita akan mengkonfigurasi number untuk setiap IP phone yang kita gunakan. Pertama kita konfigurasi dulu untuk dial number IP phone yang pertama. Kita masukkan numbernya, contoh 2001. Lalu kita beralih ke dial number untuk IP phone yang kedua. Kita masukkan numbernya, contoh 2002. Di sini terlihat bahwa iPhone 2 ini phone has register. Jadi iPhone 2 ini telah terdaftar. Begitu pula dengan iPhone 1. Nah, apabila sudah ada peringatan seperti ini, jadi kalau kita mencoba untuk melakukan panggilan, pasti sudah bisa. Di sini saya akan mencoba untuk melakukan panggilan dari IP phone 3 ke IP phone 5. Nah, dan ternyata di sini panggilannya telah berhasil. Jadi, IP phone yang berada di kota Chan itu sudah saling terhubung. Sudah saling dapat melakukan panggilan. Nah, kemudian di sini saya akan mencoba untuk melakukan panggilan dari IP phone 0 yang berada di kota B ke IP phone 3 yang berada di kota Chan. IP phone 0 ke IP phone 3. Di sini IP phone 3 ini nomornya itu adalah 2002. Namun di sini tulisannya unknown number, artinya nomornya itu tidak diketahui. Jadi, supaya IP phone ini dapat saling terhubung, kita harus melakukan konfigurasi terlebih dahulu. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan konfigurasi routing pada setiap router yang kita gunakan. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi IP address terlebih dahulu untuk interface FA0/1 di router 1 dan interface FA0/1 di router 2. Pertama kita ke router 1, kita masuk ke global configuration mode. Setelah itu kita masuk ke interface FA0/1. Kita aktifkan interface-nya, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 70.70.70.1 dengan subnetnya itu, karena di sini dia menggunakan prefixnya /30, jadi subnetnya itu adalah 255.255.255.252. Lalu kita exit. Kemudian kita konfigurasi juga untuk interface FA0/1 di router 2. Kita masuk ke interface FA0/1, kita aktifkan interface-nya, lalu kita masukkan IP address-nya yaitu 70.70.70.2 dengan subnetnya 255.255.255.252. Kemudian kita exit. Nah, setelah kita mengkonfigurasi IP address-nya, baru kita akan mengkonfigurasi routing-nya. Di sini saya akan menggunakan dynamic routing saja, yaitu EIGRP. Kita masuk ke router 1, lalu kita ketikkan router EIGRP, kemudian identitinya itu berapa, contoh 1. Lalu kita ketikkan auto summary, baru kita masukkan network yang terhubung dengan router 1. Yang pertama itu ada 10.10.10.0, kemudian ada 20.20.20.0, lalu ada juga 30.30.30.0, dan yang terakhir adalah 70.70.70.0. Kemudian kita exit. Lalu kita konfigurasi juga routing EIGRP di router 2-nya. Kita ketikkan router
EIGRP. Nah, identitinya ini harus sama dengan yang kita konfigurasi tadi di router 1, yaitu identitinya adalah 1. Kemudian kita ketikkan auto summary, baru kita masukkan networknya, yaitu 40.40.40.0, kemudian ada 50.50.50.0, setelah itu ada 60.60.60.0, dan yang terakhir ada 70.70.70.0. Kemudian kita exit. Nah, setelah itu kita lihat tabel routingnya. Do show IP route. Nah, di sini dapat terlihat network yang berada di jaringan kita telah terdaftar di tabel routingnya. Jadi di sini sudah dapat saling terhubung. Jadi misalkan kalau kita mencoba untuk melakukan ping, misalkan dari PC 0 ke PC 3. PC 3 itu IP address-nya 50.50.50.2. Kalau kita lakukan ping ke 50.50.50.2, pasti pingnya berhasil karena kita telah melakukan routing. Begitu pula kalau kita coba untuk mengeping IP address dari IP phone yang berada di kota Chan. Contoh IP-nya itu adalah 40.40.40.3. Nah, di sini juga telah berhasil. Jadi sudah saling terhubung. Namun di sini kita masih belum dapat melakukan panggilan karena kita belum mengkonfigurasi dial peer-nya. Nah, supaya di sini kita dapat melakukan panggilan dari IP phone di kota B ke IP phone di kota Chan, maka kita konfigurasi dulu dial peer-nya. Pertama kita ke router 1, kita ketikkan dial peer voice, identitinya berapa, di sini saya menggunakan 200, lalu VoIP. Kemudian kita masukkan session targetnya. Kita menggunakan IPv4. Di sini session targetnya itu adalah IP address dari interface FA0/1 di router 2, yaitu 70.70.70.2. Kemudian kita konfigurasi destination pattern-nya atau number dari IP phone yang berada di kota Chan-nya. Kan di situ numbernya itu ada 2001 dan 2002. Jadi di sini kita tulis saja 3 angka di depannya, 200 dilanjutkan dengan titik. Baru kita exit. Setelah itu kita konfigurasi juga dial peer untuk router 2-nya. Kita ketikkan dial peer voice identity 200 VoIP. Lalu kita masukkan session targetnya. Dia menggunakan IPv4. IP-nya dari IP FA0/1, interface FA0/1 di router 1, yaitu IP address-nya 70.70.70.1. Baru kita konfigurasi destination pattern-nya. Untuk number IP phone di kota B itu ada 1001, 1002, dan 1003. Di sini kita tulis saja 3 angka di depannya, lalu kita berikan titik. Kemudian kita exit. Baru setelah kita melakukan konfigurasi dial peer, kita akan mencoba untuk melakukan panggilan lagi dari IP phone yang berada di kota B dan ke IP phone yang berada di kota Chan. Misalkan saya ingin menelpon dari IP phone 0 ke IP phone 3. Tadi kan sebelum kita konfigurasi unknown number, yang artinya tidak bisa nomornya itu tidak diketahui. Namun setelah kita lakukan konfigurasi, maka di sini kita sudah dapat melakukan panggilan gitu. Di sini ring out yang artinya panggilannya itu sudah masuk tetapi belum diangkat, dan setelah kita angkat di IP phone tujuan, maka di sini connect yang artinya sudah dapat terhubung. Jadi di sini IP phone yang berada di kota B itu sudah dapat melakukan panggilan
ke IP phone yang berada di kota Chan. Dan juga di sini IP phone, lalu PC itu semuanya sudah dapat saling terhubung. Nah, itu berarti lab kali ini telah selesai. Dan lab ini merupakan lab terakhir yang membahas konfigurasi VoIP. Jadi, see you in the next video and in the new module. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.